Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab pembunuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfan Rindah Aulia, absen 30, dan Ismail Mar'an Faransyah, absen 11. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah jarimah. Jarimah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan atau yang lainnya. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan juga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja, al-qatlu al-amdi, pembunuhan seperti sengaja, al-qatlu syibhu al-amdi, dan pembunuhan karena kesalahan, al-qatlu al-qata'. Nah, yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh adalah korban yang baik. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Seperti seseorang yang berburu rusa namun mengenai orang lain sehingga berakibat kematian. Kemudian, dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya ini melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." Quran Surat Al-Isra ayat 33. Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan dibenarkan oleh syara, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi SAW bersabda, "Jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. 4. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Karena itu, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban atau wali. Apakah pelaku akan dikisos atau dimaafkan? Jika pelaku tindak pidana pembunuhan dimaafkan, maka wajib baginya membayar sejumlah diat kepada ahli waris korban serta melaksanakan kifarat sesuai ketentuan sebagai hak Allah. Pertama, pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdi. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dan berat. Dalam hal ini, maka hakim yang menjadi pelaksana hukuman qisas. Adapun keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Namun, jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda yaitu diat mughaladah atau diat berat yang diambilkan dari harta pembunuhan dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban.
Selain membayar sejumlah diat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat. 2. Pembunuhan seperti sengaja, al-qatlu syibhu al-amdi. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman qisas, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diat mughalladhah, yaitu diat berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, yang setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kifarat. Sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya, barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka keluarga terbunuh menghendaki, mereka dapat mengambil kisos, dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diat berupa 30 ekor hikoh, 30 ekor jazah, dan 30 ekor hifah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis Rasulullah tersebut merupakan dalil diwajibkan diat mughalladhah bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban dan pelaku tindak pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, al-qatlu al-khata'. Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda, yaitu diat mukhafafah, yaitu diat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya diat khata itu dibayar dengan 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Hadis riwayat Al-Nasa'i dan Ibnu Majah. Selain itu, pelaku tindak pidana pembunuhan juga harus melaksanakan kifarat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman atau yang lain, kecuali karena bersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah atau hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Yang kelima, pembunuhan secara berkelompok, al-qatlu al-jama'ah ala wahid. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait tindak pidana pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu an telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Hadis riwayat Musnad Al-Imam Al-Asy'ari. Yang keenam, hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah Surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adaban adima. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Ada juga sabda Rasulullah SAW,
Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al amdu kawadun illa ayyafu walil maqtul. Artinya, pembunuhan sengaja atau hukumannya adalah qisas kecuali jika wali korban memaafkan. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seseorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.